kalian ketahui juga, memang saya dengan pengacara saya, Bang Junedi ini memang baru mengawal banding kami di Pengadilan Agama Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemarin itu, ya karena ada ya semacam indikasi-indikasi yang sepenuhnya tuh yang paham adalah pengacara saya sendiri, Bang Junedi saat itu. Dalam perjalanannya perkara ini kan sebenarnya kan cuma perkara perebutan hak asuh anak ya, bukan perebutan harta, bukan perebutan tanah gitu ya. Tapi kita merasakan sekali bahwa ada nuansa intervensi yang dilakukan terhadap Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Bahkan setelah kita telusuri, indikasi itu ternyata sudah dilakukan sejak masih di Pengadilan Negeri, di Pengadilan Agama Cibinong. Saya tidak punya buktinya, tapi saya sudah mengadukannya. Jadi ada pengaduan saya sampaikan tentang indikasi-indikasi adanya intervensi terhadap perkara ini. Kalau intervensi perkara seperti ini, ya boleh jadi kalian tahulah siapa yang bisa melakukannya. Tentunya yang melakukannya adalah kalau tidak tergugatnya sendiri, penggugatnya sendiri tentu adalah keluarga penggugat, misalnya atau orang-orang yang punya kekuasaan untuk untuk melakukan intervensi itu. Dan itu sudah kita sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Mudah-mudahan itu tidak benar, tetapi kalau itu benar, mudah-mudahan Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkannya. Kalau para pihak bersengketa di pengadilan itu kan yang boleh bertemu dengan hakim atau bertemu dengan pegawai pengadilan kan hanya para pihaknya saja. Tapi kalau ada orang-orang di luar para pihak berulang kali datang ke pengadilan, itu kan mengindikasikan bahwa ada sesuatu. Dan saya sudah konfirmasi kepada pejabat di Pengadilan Tinggi Agama Cibinong, ya namanya panitera kepalanya, indikasi itu ada, sehingga saya bahkan waktu masih dalam persidangan pun indikasi itu ada, tapi saya tidak mau berpikir buruk pada saat itu. Sekarangnya saya berpikir bahwa indikasi tersebut ternyata benar adanya, bukan hanya sebatas duga-dugaan saja. Jadi itu menjadi poin bahwa perkara apapun ternyata di negara kita ini selalu ada kekuatan untuk melakukan intervensi, dan itu kan tidak boleh. Apalagi ini kan hanya persoalan urusan perebutan anak. Janganlah ya. Soalnya kan jelas sekali. Pengadilan Agama Cibinong itu menunjukkan yang mana bahwa pertimbangannya fakta-fakta hukumnya menguntungkan anak. Sekarang anak jadi dirugikan. Anak yang harusnya hidup bersama dengan pengasuhan Arik akhirnya harus dipisahkan. Abang adik dipisah, itu kan wow, secara moralitas saya nggak ngerti lagi. Makanya saya di sini saya bapaknya anak-anak, saya perjuangkan lah kemaslahatan anak-anak di sini, perjuangan saya dengan Bang Junedi untuk anak-anak. Gitu. Jadi pengajuan banding ini semata-mata adalah untuk memikirkan kepentingan terbaik buat anak. Jadi bukan karena untuk kepentingan Arik, tapi kepentingan terbaik buat anak. Karena anak nggak boleh dihukum. Memisahkan anak itu kalau nggak penghukuman namanya apa? Itu yang kita tekankan dalam memori banding kita. Menghukum anak, memisahkan dua orang anak ya dalam asuhan yang sama, kemudian dipisahkan. Itu menurut kita adalah penghukuman untuk anak. Hak marwah untuk ketemu anak-anaknya sampai hari ini tidak dibatasi Arik. Arik sudah menawarkan untuk bertemu di rumah. Di depan hakim ditawarkan untuk bertemu di rumah setiap waktu yang sesuai waktu yang ditentukan. Dengan catatan kalau bisa berdamai. Ya. Karena perdamaian itu yang merusak Sania Marwah sendiri dengan laporan kepolisian kemarin ya. Abang saya, adik saya dituduh penganiayaan, kalian juga yang ngeliput, saya ngerti beberapa kalian juga pasti ada yang ngeliput, dan itu yang merusak perdamaian gitu loh. Jadi ini masalah anak ini tengah konflik dua orang dewasa ini, jadi kasihan itu ya, ngerti kan? Nah, jadi walaupun dengan situasi ini Arik tidak, makanya saya masih luas, tidak saya batasi, dia masih bisa lihat anaknya di sekolah. Untuk saat yang perempuan, adiknya memang nggak sekolah karena dia belum mau gitu. Makanya saya pekerjakan seorang suster yang juga pernah menjadi guru TK. Jadi banyak sekali, jadi anak nggak usah khawatir, anak saya di rumah belajar, nggak nganggur, dia belajar dan bermain. Jadi kalau untuk masalah anak nggak usah khawatir sama sekali. Alhamdulillah anak-anak tidak mau keluar dari rumahnya. Saya nggak mau bilang sama saya ya, dia tidak mau keluar dari lingkungan itu, tidak mau dipisahkan. Malah sampai detik ini anak saya, kenapa Umi di luar rumah nggak di sini? Itu pertanyaannya. Kenapa Umi nggak di sini? Nanti kamu ketemu Umi, tanya sendiri. Itu jawaban saya. Kalau banding udah nggak ada musyawarah. Itu kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dengan laporan-laporan polisi seperti itu, ya saya juga dia nggak bisa berdamai. Saya lebih nggak bisa berdamai lagi demi anak-anak seperti itu.
Untuk Sania Marwa khusus di rumah dan keluarga, untuk laporannya yang di polisi, saya, abang saya Doni, Atila, keluarga saya, ibu saya memaafkan atas kunjungannya dia tanggal 18 Maret kemarin, ya, yang katanya dibilang penganiayaan. Kami memaafkan. Kami sepakat keluarga tidak bikin laporan balik. Nggak usah khawatir, saya beda dengan kamu, beda dengan kelompok kamu. Saya itu demi anak-anak tidak akan ingin menjebloskan kamu atau bagaimana bikin kamu susah, tidak. Itu statement saya beda dengan kamu, ya. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.